Selamat datang di dunia DIY dan selamat bermalam minggu. Ya, jadi ini adalah kuliah malming seperti biasa. Saya tidak berfokus kepada fisikalitas, tapi lebih kepada mentalitas. Jadi sekali lagi ada 6 kesalahan yang sering kita sebagai fitness mania lakukan. Ya, apa-apa saja kesalahan itu yang mungkin menjadi reminder aja, dan itu yang makanya mungkin sering saya alami juga buat diri saya. Makanya saya mau share sama teman-teman, kali teman-teman juga merasakan hal yang sama ya. Jadi yang pertama yaitu adalah, kalau boleh dibilang kita menghibur dirinya kebablasan atau membabi buta gitu ya. Dalam arti mungkin kalau bahasa sederhananya adalah kita paling senang membuat alasan cerdas. Alasan cerdas dalam hal apa? Setiap kali kita ingin menjelaskan kepada orang lain karena kita tidak mau melakukan hal tersebut. Jadi kita punya alasan cerdas. Saya nggak ada waktu buat olahraga. Kenapa? Karena tahu sendiri kan di kantor saya sibuk ini apa. Saya ngatur pola makan, susah banget, tahu sendiri kan, karena pasangan saya, atau mungkin suami saya, atau istri saya, atau pacar saya udah menyediakan makanannya apa, nggak enak kalau nggak dimakan. Aduh susah karena ini atau susah karena itu. Teman-teman sekali lagi hati-hati dengan yang namanya kita menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan atau kalah dalam badannya gitu ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah teman-teman sekalian, membuat satu alasan cerdas dengan harapan kita ingin dekat dengan apa yang kita mau, itu nggak terjadi, tapi yang ada malah kita hanya lebih kepada mempertahankan yang namanya, kalau istilahnya itu adalah penderitaan kita sendiri gitu ya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita punya budaya namanya blame game atau fault finding, apapun juga, setiap kali dikasih informasi misalnya, oh ternyata puasa tuh bagus, puasa tuh bukannya bahaya ya kalau seandainya kita nggak makan ini, oh kontrol karbo, loh karbo kok dikurangin nanti bahaya nggak nanti hipoglikemia, latihan beban itu bahaya nggak kalau seandainya nanti latihan beban itu bukannya bahaya buat mata, bahaya buat tulang dan sebagainya. Jadi teman-teman akan punya alasan kayak misalnya, loh kalau orang tua kenapa disuruh di lantai 2, itu bukannya bahaya nanti kalau jatuh dari tangga, kok jadi jatuh dari tangganya yang bahaya gitu ya, tapi lupa bahayanya daripada ketika kita tidak menggunakan otot kita, makanya yang terjadi akhirnya terjadi kerapuhan tulang itu sendiri dan sebagainya. Jadi teman-teman paham ya di sini. Jadi hati-hati dengan ketika kita membuat satu alasan cerdas, tapi kalau ditanya apa yang kita defend, justru is our own misery gitu. Jadi bukan hal yang bijaksana. Nomor 2 yaitu adalah yang sering kita lakukan, itu adalah yang saya suka katakan, yaitu adalah apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Hati-hati dengan apa yang kita fokuskan teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang sering sibuk berfokus kepada kehebatan sebuah kesakitan, tapi lupa berfokus pada kehebatan tubuh kita sendiri. Kadang-kadang kita juga based on, kalau istilahnya yang namanya negativity based approach gitu. Jadi segala sesuatunya itu kadang-kadang kita sibuknya tuh misalnya, kenapa saya mau sehat? Karena supaya saya nggak mau sakit gitu ya. Nah sebenarnya nggak salah itu gitu, karena sakit itu sesuatu yang nggak menyenangkan. Kenapa saya mau sejahtera? Karena saya jangan mau sampai saya miskin gitu ya. Itu setuju juga, nggak masalah. Tapi akan jauh lebih menyenangkan teman-teman ketika kita bilang, saya mau menikmati kerja karena menjadi sejahtera itu sesuatu yang menyenangkan karena saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat yang harus saya penuhi karena saya ingin menyenangkan banyak orang gitu. Kalau seandainya sehat, kenapa enggak gitu? Apalagi kayak saya misalnya makin lama nanti udah jadi kakek-kakek, mungkin niatannya ingin bermain sama cucu, ingin tetap bisa menikmati segala hal kemajuan daripada teknologi yang ada hari ini, masih mau keep up dengan hal tersebut gitu. Kenapa tidak? Saya misalnya sekarang masih diberikan kemandirian akan sehat dan juga masih diberikan kekuatan tenaga untuk mau bisa berbagi nih sama teman-teman dengan pengalaman yang saya jalankan. Menyenangkan kalau seandainya saya bilang, kalau seandainya bisa saya terus-menerus bisa melakukan hal ini. Jangan sampai nanti ternyata ketika makin hari makin tua, sayanya juga udah capek gitu ya, udah nggak bisa melakukan lagi. Jadi teman-teman sekalian, karena alasan kenikmatan saya bisa berbagi, sehingga saya berniat untuk menjaga kesehatan saya. Jadi akhirnya kalau ada istilahnya dengan sebuah pemahaman, maka menjadi sebuah fondasi terhadap yang namanya kepatuhan atau kedisiplinan kita. Disiplin akan belajar, disiplin akan bekerja,
kedisiplinan akan akan punya pola hidup yang lebih sehat, kedisiplinan akan keimanan misalnya ya, kalau teman-teman jadi rajin sholat dan sebagainya. Itu lebih kepada karena ada satu alasan dibalik apa yang teman-teman lakukan dalam arti dan makna. Makanya kenapa di sini saya katakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati bukan perlawanan hati, itu karena kalau kita menjalankannya dengan senang hati, maka dalam prosesnya itu terjadi kenikmatan. Tapi ketika kita menjadikan olahraga itu sebagai punishment gitu, atau sebagai hukuman kepada kita, tuh kan makanya mesti ngatur tuh pola makan tuh. Nggak boleh, karena jangan sampai nanti misalnya ntar punya penyakit ini, ntar kena cancer, ntar kena apa. Ini dua hal yang sangat berbeda teman-teman sekalian. Jadi instead of negativity based approach, kita kalau bisa positivity based approach. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau bahasa sederhananya yang saya sering katakan, saya boleh berfokus kepada pertanyaan kepada diri saya, kualitas diri kita adalah seberapa besar, istilahnya kualitas komunikasi kita seberapa besar, kualitas pertanyaan kita pada diri kita sendiri. Nah jadi ketika kita bertanya sama diri kita, pertanyaannya tuh kalau bisa justru yang mengarahkan kita kepada yang kita mau, bukan yang mengarahkan kita kepada yang kita tidak mau. Jadi yang seperti saya katakan tadi, misalnya contohnya ya, kalau kita bicara fokus, jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membuat atau misalnya kenapa ya usaha saya tuh rugi terus, kenapa ya badan saya gemuk terus, kenapa ya saya lemah terus, kenapa ya saya nggak senang olahraga dan sebagainya. Saya akan mencari berbagai alasan cerdas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau seandainya kita fokuskan kepada pertanyaan yang lebih tajam, di mana kita akan mengarahkan kepada apa yang kita mau, maka pertanyaannya adalah sederhana. Apa yang bisa membuat saya sejahtera? Apa yang bisa membuat saya langsing? Apa yang bisa membuat diet itu menjadi sesuatu yang nikmat? Apa yang bisa membuat supaya latihan saya itu dalam prosesnya bisa menyenangkan? Nah, pada saat itu teman-teman akan diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, untuk pada akhirnya nanti akan terjadi yang namanya konsekuensinya, yaitu adalah motivasi itu sendiri teman-teman sekalian. Nah jadi pokoknya selalu arahin kepada apa yang kita mau, jangan arahin kepada yang kita nggak mau. Karena kalau arahin kepada yang kita nggak mau, maka kita akan jatuh di kesalahan pertama tadi, yaitu adalah akhirnya kita akan menemukan alasan cerdas untuk kenapa kita miskin, kenapa kita overweight, kenapa kita lemah dan sebagainya. Bukan hal yang bijaksana. Nomor 3, yaitu adalah ini yang saya sering katakan, kenapa kita memiliki cita-cita yang rendah gitu ya. Nggak mungkin lah, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Apalagi kalau kayak jadi natural gitu ya, jadi bodybuilder drug free gitu ya. Nggak mungkin bisa punya badan bagus kalau nggak pakai drugs, nggak mungkin bisa kaya kalau nggak korupsi, nggak mungkin apalagi yang lainnya. Teman-teman sekalian, saya cuma mau menyampaikan sama teman-teman, bahaya terbesar itu justru bukan ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah teman-teman sekalian, ketika kita bilang it's impossible, nggak mungkin, itu karena apa? Karena standar kita, itu kalau istilahnya yang saya katakan tadi, badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Kepala kita adalah akumulasi daripada data dan informasi yang kita konsumsikan. Nah membayangkan kita hidup di dalam surrounding atau lingkungan yang memberikan data dan informasinya yang nggak lengkap, yang nggak akurat. Maka pada saat itu kita membuat satu identifikasi diri kita dengan isi data tersebut, dan pada saat itulah terjadi yang namanya pembatasan itu. Nggak mungkin ini nggak bakal bisa, nggak mungkin itu nggak bakal bisa. Kenapa kita bisa bilang nggak bakal bisa? Karena kita based on data dan informasi tersebut. Studi-studi tentang kesehatan pun juga sama. Banyak sekali yang hampir, kadang-kadang saya sering melihat justru terjadi yang namanya pelemahan hati di sana. Padahal kita belum tentu tahu juga, dan belakangan ntar ternyata studi itu ternyata salah. Nanti ada studi lain juga yang mematahkan studi tersebut. Tapi karena kita based on studi atau based on science, balik lagi teman-teman sekalian, kalau kita ngomongin based on science itu kita mesti paham science based on dalam metode sainsnya, atau based on science dalam arti kalau kita berbicara science secara konsensus gitu ya teman-teman sekalian ya. Karena belakangan ini lebih banyak bukan arti sesungguhnya daripada apa yang terjadi, tapi lebih kepada dari kumpulan daripada yang melakukan studi tersebut membuat satu konsensus untuk menjadikan ini sebagai yang lebih legal atau yang lebih utama gitu. Nah jadi teman-teman, makanya kenapa saya katakan tadi belief restrict you, knowing empowers you, itu dalam arti apa teman-teman sekalian? Jadi kita ketika punya atau mendengarkan satu studi atau mendengarkan satu misalnya
penelitian tertentu tentang kesehatan dan sebagainya, akan menyenangkan kalau kita jalankan buat diri kita sendiri. Jadikan tubuh kita atau perjalanan hidup kita atau perjalanan kesehatan kita sebagai laboratoriumnya. Nah, pada saat itu nanti teman-teman akan bisa menentukan. Makanya kenapa disebut belief restrict you itu dalam arti selalu ada nuansa keraguan ketika kalau seandainya base dasarnya hanya sekedar percaya daripada apa kata orang. Makanya kenapa terakhirnya kalau kita punya mentalitas yang namanya monkey see, monkey do, nah nanti itu yang terjadi ketika kita baru baca tertentu, kita yakini itu. Ternyata dapat data lagi yang lainnya, ntar kita yakini lagi yang lain lagi, ntar berubah lagi pendapat kita. Nah teman-teman, daripada berubah-ubah, ketika kita dapat data, kita ambil aja. Nah begitu kita ambil, nanti kita yang tentuin sendiri. Kita coba jalanin dulu berdasarkan pengalaman kita. Kira-kira itu bisa sesuai dengan kita atau tidak, gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi itu yang penting, sehingga akhirnya kita bisa bilang nanti, ya makanya kenapa tadi saya katakan, saya punya cita-cita yang tinggi. Cita-citanya apa? Jadi kalau saya tanya sama Desi yang paling gampang, Des, pilih mana Des? Pilih umur panjang, ya Des, tapi sakit-sakitan, atau pilih umur sehat walafiat tapi umurnya pendek, pilih mana? Umur pendek tapi sehat walafiat. Nah kan itu contohnya orang yang cita-citanya rendah tuh teman-teman tuh ya. Jadi Desi memilih umur pendek tapi sehat walafiat gitu. Nah jadi kalau jawaban daripada yang benar adalah apa Des? Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, apa jawabannya? Umur yang panjang. Umur yang panjang terus? Tapi sakit-sakitan. Tapi sehat. Ya itu dia, paham kan maksudnya. Kalaupun nggak berhasil nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus punya intensi itu. Jadi itikat adalah hasrat tanpa pamrih. Jadi teman-teman, saya mau sehat, saya mau punya badan bagus. Saya nggak perlu pakai steroid untuk bisa punya badan yang optimal. Saya nggak perlu pakai steroid untuk bisa punya prestasi yang baik dan sebagainya. Kalau nggak berhasil, ya nggak apa-apa juga. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi maksudnya itu ya, teman-teman sekalian. Nomor 4 yaitu adalah maksa bahwa cara kita adalah yang paling benar ya. Ini yang kecenderungan yang sering terjadi ya, ketika kita paham akan sesuatu lalu kita ngotot kepada orang lain bahwa itulah cara yang paling tepat. Ingat sekali lagi teman-teman, kenapa saya katakan tadi istilahnya sehat bersahabat dengan pertemanan hati. Kalau kita ngotot itu terjadi yang namanya perlawanan hati gitu. Jadi ngotot akan sesuatu meskipun berdasarkan kebenaran sekalipun gitu, tapi terakhirnya rugi kita. Kenapa? Karena ketika kita terjadi perlawanan di dalam diri kita, maka kita mengaktifasi yang namanya fight or flight response sebagai dominasinya, dan pada saat itulah kita shut off gitu atau mematikan aktivasi yang namanya tumbuh dan berkembang daripada yang namanya parasympathetic nervous system kita yang harusnya menjadi dominasinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, makanya kenapa saya katakan tidak ada ibaratnya ikan yang ngotot kepada netizen bahwa dia bisa berenang, tidak ada burung yang ngotot kepada netizen kalau dia bisa terbang gitu. Sebenarnya tidak ada juga fitness mania yang pola perilakunya baik dan sehat ngotot ngasih tahu ke orang bahwa kita natural gitu. Udah santai aja gitu ya. Karena balik lagi tujuannya bukan untuk signifikansi apa kata orang, tapi lebih kepada untuk kontribusi terhadap diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukan dengan baik dan benar, dan pada saat itulah akan terjadi pesan yang baik juga gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita ngotot akan sebuah kebenaran itu gitu, makanya kenapa ada istilah yang orang bilang either you become fanatic or you end up become an idiot ya. Jadi bukan hal yang bijaksana. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kepala kita adalah data dan informasi yang kita kumpulkan, akumulasi daripada data tersebut. Semakin banyak data dan informasi yang kita ambil, maka kita akan semakin terbuka ya. Informasi yang ada di kepala kita sama ada di kepala yang ada di luar kepala kita, banyakan mana Des? Di luar kepala. Ya, jadi oleh sebab itu nggak ada alasan bagi kita untuk lompat ke dalam satu konklusi seolah-olah bahwa kebenaran itu adalah yang kita miliki ya. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing. Apa yang saya sampaikan di dunia daerah ini juga teman-teman, yang saya katakan sama teman-teman, ini sekedar berbagi. Jadi kalau ngomongin disclaimer ya, berbagi berdasarkan pengalaman saya. Jadi cuma cerita aja. Kalau orang bilang, oh nggak gitu Mas Ade ini gini, ya nggak apa-apa juga. Ya, setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri. Nah nanti siapa yang harus hidup dengan konsekuensi perjalanan tersebut atau keputusan tersebut adalah kita sendiri ya Des ya. Jadi teman-teman, sekali lagi nggak perlu ngotot untuk sebuah kebenaran atau apa, tapi
Ada istilah mengatakan if you have to choose to be right or to be kind, always choose kind all the time gitu ya. Karena kebaikan itu selalu benar, tapi kebenaran itu belum tentu baik ya. Nomor 5, sibuk di kuadran 3 dan 4. Ingat kan Des yang saya sering cerita? Kita bikin satu titik dari kiri, kita dorong ke kanan bawah. Tarik dari titik kanan atas, kita tarik garis ke titik bawah. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini yang disebut dengan yang namanya apa, teman-teman sekalian? Yang disebut namanya first thing first. Berbicara yang namanya skill of management yang dibuat pada saat itu oleh almarhum Stephen Covey di bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Kita sering sibuknya, ini kesalahan kita paling sering adanya di kuadran 3 dan 4. Ini memakai kata urgent dan important. Kalau di nomor 3 itu adalah is it urgent? Yes. Is it important? No. Di kuadran 4, is it urgent? No. Is it important? No. Di kuadran 2, is it urgent? No. Is it important? Yes. Di kuadran 1, is it urgent? Yes. Is it important? Yes. Cuma di kuadran 1 lebih berfokus kepada sesuatu yang mendesak dan penting harus kita lakukan pada saat itu biasanya ada nuansa emergency di sana dan mungkin memang kewajiban yang harus dilakukan. Jadi ini something yang nothing special yang memang ya udah memang kita lakukan seperti itu kalau memang udah harus lakukan ya, kayak Desi pagi kerja ya udah kerja, jalanin ini apa dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman sekalian atau mungkin ada emergency di sana, oh anak sakit gitu ya, Desi kadang-kadang orang tua ini apa, Desi berarti harus pamit atau apa. Nah, di kuadran 4, kebalikannya adalah sesuatu yang tidak mendesak dan tidak penting, tapi kita lakukan. Ada gak, Des? Banyak. Ya, banyak sekali ya yang kita lakukan ya. Kayak browsing-browsing mulai dari apa ya, segala hal ya, sosial media dan sebagainya. Kita tahu bahwa is it urgent nggak? Ada mendesak nggak? Nggak. Penting nggak, Des? Nggak, tapi kita lakukan kan? Ya, nah, jadi kita stuck di sana. Tapi kalau boleh dibilang, kita nggak bego-bego amat gitu ya teman-teman sekalian. Kita stucknya di kuadran 3 paling sering. Seolah-olah is urgent tapi sesungguhnya tidak important. Yaitu adalah apa tuh Des biasanya? Sibuk misalnya di grup WA, waktu satu kasih joke satu, yang satu mau ngasih joke lagi yang lain, ntar kasih lagi yang lain lagi, atau mungkin kita sibuk dengan satu hal, mungkin kita nonton sesuatu, lalu nanti kita bahas, lalu kita komen, kita stuck abis, mungkin kadang-kadang sering kita pikir ini kan data terbaru, orang-orang posting, jadi kita harus liatin, dan pada saat itu kita stuck. Beruntung kalau seandainya misalnya yang kita lihat itu ternyata adalah materi yang penting memang demi pengetahuan gitu ya, atau demi pembelajaran bagi kita, tapi kecenderungannya biasanya penting nggak Des tuh informasi? Biasanya nggak penting gitu, tapi seolah-olah mendesak, betul kan? Nah makanya jadi is it important? No. But is it urgent? Yes, seolah-olah. Nah pada saat itulah kita stuck di sana. Nah jadi sibuk di kuadran 3 dan 4 pada saat sehari-hari itu adalah sesuatu hal yang mungkin akhirnya menjauhkan kita daripada kesuksesan, keberhasilan, kesehatan dan sebagainya. Paham ya Des ya? Nah, jadi sekali lagi kita fokusnya harus di kuadran 2. Seolah-olah tidak mendesak, tapi sesuatu yang penting gitu. Mendesak gak dengerin misalnya kayak informasi daripada mungkin pembelajaran kita gitu ya, atau mungkin misalnya kayak mendesak gak harus belajar gitu, kuliah gitu ya, harus latihan. Itu sesuatu yang mendesak gak? Seolah-olah tidak mendesak gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang penting. Makanya di sini disebut yang namanya kuadran investasi. Teman-teman sekalian, menyenangkan kalau seandainya kita fokus di kuadran 2 lebih banyak ya dibandingkan dengan stuck di kuadran 3 dan 4. Itu adalah kesalahan yang saya sering lakukan gitu ya. Sehari nanti habis hanya untuk browsing atau untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak penting dan tidak ada manfaatnya bagi saya gitu ya. Dan yang terakhir nomor 6 yaitu adalah, nah ini yang saya sering katakan yang disebut namanya ingarsa sung tulada tuturi handayani. Artinya apa? Mengajarkan dengan mencontohkan gitu ya. Tapi kita paling senang mengajarkan tapi kita nggak contohin ya. Dan jadi teman-teman sekalian ada istilah yang mengatakan knowledge is power. Artinya apa Des? Pengetahuan adalah kekuatan. Tapi sesungguhnya kekuatan yang sesungguhnya, the real power adalah yaitu adalah apa? Yaitu pengetahuan yang yang diaplikasikan atau
Yang balik lagi teman-teman sekalian, it's applied knowledge. Teman-teman sekalian, sekali lagi daripada apa yang disampaikan di sini, teman-teman menyenangkan ya, kayak tiap hari, Mas Ade, saya tiap hari lo nonton lo Mas Ade lo di dunia Adera ya, tiap hari nonton ya. Tapi jadi rajin olahraga? Enggak juga sih, cuma senang aja nontonnya gitu ya. Tiap hari saya rajin lo nonton lo si dunia Adera itu, iya. Tapi diatur dietnya mau? Enggak juga sih. Cuma tahu kalau saya itu kalau puasa itu katanya penting ya Mas Ade ya. Kalau katanya mesti kontrol karbo. Tapi dikontrol karbonya. Ya enggak sih. Cuma sekedar cuma mau tahu aja. Ya teman-teman menyenangkan kalau seandainya kita juga ketika kita belajar kita coba aplikasikan. Nah, ketika kita aplikasikan, ketika knowledge being applied, nah pada saat itulah nanti akan menjadi sesuatu yang benar-benar valuable atau yang bermanfaat, berharga bagi kita tuh teman-teman ya. Dan itu yang kesalahan yang sering saya lakukan pada diri saya sendiri. Demikian, ini adalah 6 kesalahan yang mungkin saya mengutip daripada mungkin salah satu daripada Six Mistakes of a Man daripada Cicero, tapi mungkin saya terjemahkan ke dalam kegiatan kita sehari-hari aja nih dalam dunia perfitnessan atau dunia kesehatan. Dan menjadi reminder buat teman-teman di malam minggu ini, semoga bermanfaat adanya. Silahkan nanti di-share, berbagi, atau teman-teman boleh berkomentar, memberikan pengalaman-pengalaman teman-teman buat nanti teman-teman yang lain membacanya ya. Teman-teman, sekali lagi saya kasih masukan kepada teman-teman. Kalau di dunia Adera itu, kalau berbicara misalnya kayak kuliah malam minggu itu masuk ke dalam yang namanya, kalau di playlist kan ada namanya teori diet dan nutrition, ada praktek diet dan nutrition, ada teori latihan, ada praktek latihan. Nah, kalau ini masuk ke dalam teori motivasi ya, nanti teman-teman masuknya ke sana ya teman-teman kalau bicara playlist itu. Atau kedua, teman-teman boleh juga misalnya melihat dari judul-judul ini di atas, teman-teman juga bisa dengan memakai keywordnya adalah bukannya Aderai tapi dunia Aderai. Misalnya dunia Aderai, belakangnya tulis saja motivasi, atau dunia Aderai misalnya kesalahan, atau 6 human needs misalnya 6 kebutuhan manusia, atau dunia Aderai misalnya apalagi pasrah gitu, atau apalagi silahkan ditulis aja topiknya, termasuk juga kayak di topik-topik yang lain ya, di folder yang lain ya, misalnya dunia Adera puasa, dunia Adera turunkan berat badan atau naikkan berat badan, atau di dunia Adera manula gitu, atau apapun itu jadi keyword buat teman-teman untuk memanfaatkan yang namanya si channel dunia Adera ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih. Dadah.